Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ibu Bapak semuanya bisa hadir di acara sore hari ini pada pemantapan manasik via online, Zoom, dan insya Allah semuanya diberikan kesehatan sampai dengan nanti keberangkatan. Jadi Alhamdulillah kurang dari 2 hari ke depan, lusa kita sudah menuju ke bandara untuk persiapan menuju ke Tanah Suci. Semoga dengan pemantapan pada sore hari ini bisa menambah persiapan Ibu Bapak nantinya dalam melaksanakan ibadah umroh di kota Mekah dan juga berziarah di kota Madinah. Dan mungkin untuk agenda pada petang hari ini nanti langsung dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin. Tentunya karena pada sesi sebelumnya, manasik yang pertama kita ada keterbatasan waktu. Nanti mungkin ada beberapa tambahan-tambahan dari Ustadz Arifin terkait mungkin persiapan Ibu Bapak sebelum berada di bandara, apa-apa saja yang harus dilakukan. Kemudian ada tambahan sedikit tentang beberapa kajian dari Ustadz Arifin yang akan diberikan. Lalu begitu, untuk memperlancar acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin ya robbal alamin. Untuk Ustadz, boleh Siap, dipersilahkan nanti untuk ininya bisa kami bantu. siap. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila maddin amma ba'd. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang insya Allah kita akan menjadi tamu Allah yang dicintai oleh Allah. Taqabbalallah minna wa minkum itu pertama kali. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Minna kembali kepada fitrah kita yang suci dan kembali ke rumah kita. Oh, rumah mana emang? Rumah yang mana? Rumah aslinya kan rumah kita di surga. Ya. Terus bapak ibu kita diusir dari surga karena makan buah khuldi. Gitu. Mudah-mudahan kita kembali ke rumah asal. Ya, kan aslinya di sana. Jadi dunia ini kan sebetulnya penjara. Ya. Dunia ini kan sebenarnya punishment. Ya kan? Punishment bapak ibu kita yang melanggar sehingga kita diberikan tempat namanya dunia. Maka itu kalau di penjara jangan lama-lama. Cepat keluar lebih baik. Gitu kan. Masa lama-lama di penjara betah gitu ya. Kita akan kembali. Nah, ini kembali Yang artinya. lain itu Pak Ya. Ustadz. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung slide ya, Mas. Ya. Iya, boleh Ya. Ustadz. Baik, kita langsung saja kita menjadi tamu Allah, klik aja ya, langsung menjadi tamu Allah. Insya Allah kita menjadi tamu yang nomor tiga. Pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah, yang kedua adalah orang yang berangkat haji, yang ketiga adalah orang yang umroh. Ya, lanjut aja, lanjut klik klik klik. Jadi eh, ini ada tiga orang yang jihad di jalan Allah yang berperang mati syahid ya adalah sebagai tamu Allah. Kemudian yang jihad di jalan Allah yaitu haji. Yang ketiga adalah kita yang nomor tiga yaitu berangkat
umroh. Mudah-mudahan umroh kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, dilancarkan oleh Allah Azza wa Jal, dan umroh kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada kelebihan kita umroh ini, diantaranya adalah kita menjadi doa kita lebih mustajab. Hadisnya begitu, ya. Lanjut. Jadi lanjut di sini kalau orang yang berangkat umroh atau haji, idza da'ahum fa'ajabu fas'alu fa'atahum. Kalau mereka minta dikabulkan. Maka itu dalam perjalanan kita banyaklah berzikir. Bapak Ibu ada hal yang belum saya terangkan sebelum-sebelum ini ya. Dan banyak yang saya belum jelaskan gitu kan. Banyak orang mengatakan gimana saya doa 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 kok banyak tidak dikabulkan Ustaz. Padahal kita sudah umroh doa tapi kok ini ada ilmunya. Nah, ini tidak ada di slide ini. Tidak ada di slide. Saya kasih kunci. Ada pertama kali agar doa kita dikabul ada pertama kali adalah memuji Allah. Nomor satu ini. Jadi kadangkala doa kita tidak dikabul karena kita kurang memuji Allah. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah. Karena doa kita ini tidak akan sampai langit ketujuh kecuali kita memakai salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga istighfar. Jangan sampai kita lepas dari istighfar. Bahkan kalau kita tiga ini digabung sudah cukup semuanya gitu. Apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat apa? Mendoakan orang lain di antaranya orang tua kita. Ya. Yang kelima baru keinginan kita apa? Semua empat semuanya buat kita kapan? Barang siapa yang sibuk dengan berzikir kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sehingga dia lupa meminta, maka aku kasih lebih baik daripada yang diminta. Subhanallah. Ini nih banyak orang tidak tahu hadis ini, hadis qudsi gitu kan. Maka itu nanti dari sekarang coba kita biasakan berzikir berdiri duduk berbaring istighfar aja. Ya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak mungkin atau la ilaha wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya gitu kan kita lupa minta kata Allah aku kasih lebih baik daripada yang diminta. Maka itu banyaklah berzikir. Ini kadang-kala orang minta tapi tanpa berzikir. Saya ulang lagi Bapak Ibu, saya ulang lagi. Pertama, supaya doa kita dikabul adalah kita banyak-banyak memuji Allah. Yang kedua, salam salawat pada Rasulullah SAW. Saya kasih salawat yang pendek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Ada tiga Allahumma salli, satu. Wa sallim wa barik. Ada tiga. Salli wa sallim. Kan salam salawat. Kok barik, Ustaz? Ya kalau kita duduk tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lanjutnya wabarik berkahi. Jadi salam salawat berkah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi pertama memuji Allah sebaik mungkin, kemudian salawat, kemudian beristighfar. Istighfar ini penting. Problematika hidup kita ini kebanyakan karena dosa kita. Maka kalau kita mau cari solusi kehidupan, banyaklah beristighfar. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Kadangkala repot ketika kita merasa benar terus, problematika nggak habis-habis. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Maka problematika hidup kita itu berangkat dari karena dosa. Maka kita banyak-banyak yang istighfar. Berdiri duduk berbaring istighfar. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla apa permintaan kita. Hmm. Oke, jadi tadi memuji Allah, salawat, istighfar, kemudian berdoa untuk orang lain. Siapa sih orang lain? Itu orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita. Jangan lupa kita, sehebat apapun kita itu kita nothing tanpa orang tua kita. Anda seorang profesor, dokter, seorang yang punya harta, seorang nothing di hadapan orang tua kita. Ya. Maka jangan lupa mendoakan orang tua. Banyak orang melupakan mendoakan orang lain. Maka itu saya kasih kunci nih. Kalau doa itu setelah mendoakan orang tua ngomongnya gini.
Ya Allah, Allah marham ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan aman. Bahasa Indonesianya aja lah ya. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat yang luas. Bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah. Bagi mereka yang wafat, ampunilah segala dosanya. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah. Jadi kita mendoakan orang lain, itu balik lagi buat diri kita. Baru kita minta apa? Minta apa? Silakan. Ya. Problematika hidup kita tuh banyak, tapi lupa problematika yang menjerat kita karena dosa. Maka ada istilah Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami, sengsarakan kami karena kami hilaf, karena kami lupa. Baik, maka itu kita walaupun status kita adalah orang yang sangat dimudahkan oleh Allah karena kita tamu Allah, tapi tetap ini orangnya. Orang maksud apa? Kita predikat kita sebagai tamu Allah. Tapi kan ada lagi supaya kita dikabulkan. Caranya, waktunya, kan ada. Sekarang gini maksudnya. Ada orang yang gampang dikabulkan oleh Allah. Di antaranya orang haji, umroh, kan gitu orangnya. Orang yang dizolimi, kan gitu. Apalagi pemimpin yang adil. Ah, susah nih. Kalau sekarang yang ini susah nih nyari. Ah, nanti ada yang pro kontra nih. Nggak usah bahas itu lah, sensitif gitu kan. Susah nyari. Siapa lagi? Orang yang menuntut ilmu, gitu kan. Jadi ada orangnya, orang yang mustajab, orang orang yang soleh, ya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, itu gampang. Kemudian ada lagi waktunya, nah kan. Nah, kita ini predikat kita sebagai orang yang umroh dan waktu kita dalam perjalanan. Jadi dua, kita ini musafir, ibnu sabil perjalanan ke rumah Allah. Waktu hujan turun, waktu setelah sholat fardu atau sholat sunnah, itu waktunya. Setelah baca Quran, apa yang puasa hari ini, yang Senin Kamis plus Syawal, nanti menjelang buka itu waktunya, waktu mustajab. Waktu mustajab. Tapi kalau turun hujan, mustajab tergantung. Kok tergantung, Ustaz? Kalau turun hujan, pas turun hujan, ada hujan. Duh, jemuran gak kering-kering. Habis itu doa kagak dikabul. Orang kritik Allah. Turun hujan dikritik Allah. Yang diminta dikritik duluan. Hujan. Aduh, jangan jemuran gak kering-kering. Ya, gitu. Oh iya, kan mustajab langsung doa. Kata Allah, tahan banget. Barisan kritik saya kan. Jadi tergantung juga. Semua harus memuji Allah. Maka itu memuji Allah itu nomor satu itu. Ya. Apalagi waktu yang mustajab. Ya, kita dalam keadaan sakit. Kemudian kita dalam keadaan sakit. Maka kadang-kadang kita datang ke orang sakit. Mudah-mudahan kamu sembuh. Ya. Doain saya. Kok minta doa? Saya lagi sakit. Justru dalam keadaan sakit itu Anda mustajab. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau kita ke pondok pesantren lagi hafal Quran, minta apa? Minta doa ya. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ya. Jadi orangnya. Tadi waktunya. Terus caranya. Tadi yang saya terangkan. Caranya memuji Allah dulu. Salat kepada Rasul. Istighfar. Doain orang lain. Anda naik mobil nih. Naik mobil. Tiba-tiba ada ngeliat kakek-kakek jualan pisang. Jualan pepaya. Langsung doa. Ya Allah. Mudahkanlah rezekinya. Itu sama saja Anda mendoakan rezeki Anda. Gitu loh. Caranya gitu. Kita lagi ke mall. Tiba-tiba mohon maaf nih ya. Bapak-bapak nih. Ngeliat perempuan pakaiannya begitu terbuka. Itu jangan di... neraka tuh. Astagfirullahaladzim. Dosa nggak boleh ngomong. Jangan ngejudge itu judgment, jangan sekali-sekali ngomong dari mulut kita neraka. Apalagi ngomong dari mulut kita nggak diampun tuh dosa yang parah banget. Nggak boleh. Itu malah ente masuk neraka langsung. Oh ya? Iya, hadisnya banyak. Judgment 100% milik Allah. Jangan menghina orang lain. Neraka, 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 giliran ke dia, surga. Neraka, 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 surga. Neraka, neraka, enak banget gitu. Ente panitia masuk surga apa ya? Nggak boleh gitu kan. Kasih jadi orang gitu, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Ya Allah, kasih petunjuk, bimbing dia ya Allah. Itu sama saja mendoakan diri kita dan keturunan kita menjadi orang yang soleh. Ilmu-ilmu seperti ini banyak orang tidak tahu. Maka orang Islam itu matanya selalu positif. Positif. Hidup itu nikmat kalau dengan positif. Walaupun yang kita lihat negatif, kita doain yang baik. Subhanallah. Nah, jadi selalu mendoakan orang lain, mendoakan orang lain. Lihat, Anda nggak pun dikasih. Hamba kau ini selalu menebarkan rahmat. Maka aku akan memberikan rahmat.
Subhanallah, irhamu man fil ard, yarhamuka man fis sama. Itu hadis. Tebarkan rahmat yang diantar di hamparan bumi, maka yang langit akan menebarkan rahmat. Oke, next. Lanjut, Mas Radit. Kita lanjut ya. Tek, 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 tek. Ah, ini ya. Ini biar cepat aja. Oh, itu mah kecepatan. Oh. Baik, dah, 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 dah. Ya udah, yang mana aja bebas lah. Dah, saya ikut Ede. Jadi, nah ini saya rasa ini tidak perlu diulang lagi. Pak Ustadz, niatnya gimana nih? Di pesawat atau di Jeddah? Gitu kan. Saya ingin keluar dari perdebatan. Jadi lebih baik kita di pesawat, di jalan lang. Nanti susah, tidak ada susah. Kalau kita be happy-happy aja, insya Allah santai-santai. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan, insya Allah. Maka itu saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, nanti khususnya bapak-bapak jangan khawatir. Nanti 3 jam sebelum landing, Pak, ikut saya kemana ke belakang? Ya, ngapain? Kita ganti ihram. Siap. Nah, nanti ganti lagi 2 orang, 3 orang, selesai. Nah, cepat kok. Maka itu dari sekarang tolong nanti pakaian ihramnya ini dilihat. Apanya? Pertama gespernya udah disiapkan, gitu kan? Ataupun sudah ya latihan pakaian ihram lah, cek, 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 gitu ya. Gitu. Jangan lupa nanti ketika di pesawat di tank-tank itu pakaian ihramnya. Alhamdulillah kita naik apa? Naik Garuda lebih lebih enak lah insya Allah. Nah, nanti, oh saya maunya di Jeddah. Ya, we have to respect everyone. Gampang. Yang mau di Jeddah, oke kita kasih kesempatan nanti landing. Saya pasti landing nanti tuh nggak bisa keluar langsung. Saya ngurusin bagasi, semua bagasi akan saya urus. Ya. Jadi nanti yang keluar, yang belum pakai ihram, khusus laki-laki. Kalau perempuan, saya minta semua di pesawat. Karena tidak ada butuh ganti pakaian. Ya, kalau mau ganti pakaian nanti di hotel. Tapi laki-laki kalau bisa semua di pesawat. Kalau mau di Jeddah ya silakan aja. Kita hormati semuanya gitu. Kalau bisa sih seragam. Kalau mau tetap di Jeddah, oke nanti landing. Anda pakaian ganti pakaian di tempat penungguan di sana sebelum kita masuk bus dan niat di situ. Baik. Jadi ketika kita di pesawat sudah siap dalam keadaan nanti kita tayamum atau semprot pakai spray yang kecil tuh. Gampang sekali. Jadi kalau bisa ya pakai spray yang kecil buat wudhu, selesai, kita sholat namanya sholat sunnatul ihram. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kenapa nggak surat yang lain? Sunnahnya gitu. Surat yang lain boleh? Boleh. Nah, kalau itu begitu. Jadi Al-Kafirun pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian kita baca labbaik Allahumma umratan labbaik. Dan saya yakin bapak-bapak ibu-ibu di sini ini bukan yang umur pertama. Bagi yang umur pertama, it's okay lah. Namanya umratul Islam namanya. Tapi bagi yang umur yang kedua, ketiga, lebih baik buat orang lain. Di antaranya siapa? Orang tua kita yang sudah wafat. Ataupun belum wafat, tapi tidak mungkin berangkat ke tanah suci. Udah lumpuh, sakit, ataupun apalah, udah pikun, nggak mungkin lah. Itu boleh diumrohkan. Jadi gimana lafadznya? Ya Allah, aku niat umroh untuk si fulan gitu aja bahasa Indonesia. Labbaik Allahumma umratan an gitu. Labbaik Allahumma umratan an atau labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata. Ya Allah, ini semua untuk si fulan. Dah, sudah selesai. Kalau pakai bahasa nawaitu al umrata wa haramtu biha lillahi taala an juga boleh. Ya. Baik. Jadi setelah kita niat, sing teng 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 teng, mulailah larangan-larangan ihram. Terus larang ihram hati-hati, jangan sampai megang hal yang mengharumkan, tisu basah yang wangi, tuh, oke. Itu terakhir, oke. Terus ada gambar itu, nggak apa-apa, berhenti. Nah, larang ihram, ya. Sebelah kiri dari sebelah kiri dulu ya. Perempuan tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai niqab. Niqab itu apa sih? Cadar. Tapi kalau pakai masker boleh, itu untuk proteksi. Nggak, laki-laki dan perempuan tidak boleh pakai parfum. Laki-laki dan perempuan tidak boleh merusak tanaman. Laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunting kuku. Laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunting rambut. Nah, ini bukan perhiasan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh hubungan suami istri. Nggak mungkin saya gambar hubungan suami istri di sini. Nggak sopan. Gambarnya itu aja, cincin, ketemu cincin gitu. Ataupun tidak boleh akad nikah. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berburu. Yang sebelah kanan, laki-laki tidak boleh pakai berjahit dan menutup tumit dan mata kaki. Sepatu lah. Ini hukumnya wajib. Maksudnya wajib gimana? Wajib itu apabila kita tidak mengerjakannya,
Tidak apa-apa asal bayar fidyah seandainya. Tapi kalau rukun harus itu ini, ya. Jangan melihat seremonial formalistiknya. Jangan lihat tidak boleh ini deh. Tapi filosofinya ya Allah ini semua milik Engkau. Innal hamda wa ni'mata laka, laka. Semua pujian, semua nikmat milik Engkau, milik Allah. Kalau semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Itu filosofinya. Ya, ini lihat. Segala puji, segala nikmat milikmu. Kerajaan semua, langit dan bumi, semua kepemilikan milikmu. Tidak ada selain engkau, hanya engkau, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada teman bagimu, hanya engkau tok yang punya. Kalau Allah yang punya, maka Allah yang ngatur. Itu pegang, itu filosofinya. Maka itu nanti ketika kita keluar dari tanah suci, kembali ke tanah air, ingat, kita tidak boleh ini, tidak boleh. Karena memang ini milik Allah. Termasuk ketika kita sholat, ini udah sholat, ini udah sholat, udah taat ini. Bukan maksiat, berzina, nipu. Enggak. Ini di sholat itu pun bisa maksiat. Maksiatnya dari mana? Cepet-cepet, disangkanya waktu milik dia. Waktu milik Allah, ngapain cepet-cepet? Orang yang sholatnya cepet-cepet karena merasa waktu milik aku. Padahal waktu adalah nikmat. Maka itu kita sholat pelan-pelan. Ini saya yakin kan di sini para yang jemaah ini nggak ada yang umur di bawah 50 tahun. Dari wajib sudah. eh, di atas 50 tahun, nggak ada yang di bawah 50 tahun. Oh dia di bawah udah di atas 50 tahun, sholatnya masih vam 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 vam. Ya Allah, mau kemana coy, gitu kan? Nikmat ini kita nikmati sholat. Jadi waktu pun milik Allah. Nah termasuk pakaian kita nanti berihram. Ya Allah, ini gimana? Ya Allah, tubuh milik engkau. Pakaian milik engkau. Kata Allah, jangan berjahit. Oke, siap. Jangan potong kuku. Siap. Padahal kuku dan rambut tuh hal yang, ih, menurut kaca saat ini di meja ini, ih, kuku siapa sih ini? Jorok banget ini rambut siapa? Kata Allah, rambut dan kuku itu milik aku. Sekecil itu milik aku. Subhanallah. Di situ semua kepemilikan milik Allah. Allahu Akbar. Maka kata-kata labbaik Allahumma labbaik ini ketika kita talbiyah, rasakan kita nothing. Titik nol. Titik nol itu segala nikmat milik Allah, segala nikmat milik Allah, semua pujian milik Allah, nggak ada yang aku punya. Semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Ya, jadi seakan-akan back. Seakan-akan ketika kita titik nol itu seakan-akan kita, ya Allah, ini ingat kematian, ini gambar kuburan. Jadi ketika kita innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, ya Allah, seakan-akan kita nih sudah sakaratul maut. Ini pernah saya terangkan. Eh, Sampai titik nol itu kematian. Klik. Nah, ini titik nol nih namanya. Ada istilah countdown, yaitu menghitung mundur. 10, 9, 8, dan 7, 6, 5, 4, 3, itu sampai titik nol. Nol, nah ini nih titik nol. Ini titik ketidakberdayaan la haula wala quwata illa billah. Nah kita ini kain ihram itu laksana kain kafan. Maka ketika kita mengetahui lafaz yang labbaik Allahumma labbaik itu lafzon, maknanya secara kognitif. Nah sekarang supaya rasa, nah rasa seakan-akan kita memang semua milik Allah. Maka tidak ada ini saya orang kaya, ini saya orang hebat. Tidak ada, semua pakaian sama. Mentang-mentang Anda orang kaya pakai batik, tidak ada. Pakaian ihram sama. Mentang-mentang Anda jenderal pakai bintang, pakai topi, tidak ada, topi tanggalkan. Mentang-mentang semua menanggalkan who am I, yang adalah who is Allah, man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Jangan sampai kita ke tanah suci menunjukkan inilah saya punya ini. Jangan itu ngerusak, ngerusak. Kadang-kala kita di dalam tutur kata kita, oh saya ini begini, saya ini bukan tempatnya, ini rumah Allah. Tidak ada bersaya-saya. Jangan. Saya punya ini, saya punya. Tidak ada, ini tidak ada. Semua milik Allah. Maka itu redaksi-redaksi dalam Al-Quran. Contohnya ketika haji. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Wajib bagi manusia untuk haji. Diwajibkan. Tapi ujungnya Allah tuh maha kaya nggak butuh Anda. Seakan-akan gitu. Ghaniyun. Jadi seakan-akan kita ini dipanggil oleh Allah. Tapi ingat Anda itu nggak punya apa-apa. Semua milik Allah. Kecenderungan orang ke tanah suci merasa punya. Karena manis tato sabil redaksi Al-Quran. Yang ke tanah suci bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu tidak wajib. Yes. Nah kecenderungan orang mampu tuh
menepuk dada. Saya punya harta, saya punya jabatan, saya punya ilmu, saya punya ini, saya punya ini. Maka haus ketika haus dipuji, disitulah kotor hati kita. Ya, maka lihat kata-kata ini, kita baik lagi sebelumnya. Oke, baik. Nah, baik. Kenapa disebut dengan tanah suci? Tanah suci itu karena redaksi surat Taubat. Nah, ini deh. Baik, baik. Tanah suci itu suci dari apa? Suci dari kemusyrikan. Baik lagi. Ini disebut dengan tanah suci. Suci dari apa kemusyrikan? Ya alladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Jangan sampai kita nggak ngerti tanah suci itu apa. Suci dari kemusyrikan. Karena apa? Najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Syirik itu adalah membesarkan selain Allah. Itu syirik. Syirik itu membesarkan selain Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini sukses. Ini saya punya cincin. Nah, itu syirik itu. Seakan-akan cincin itu membawa kekuatan. Nah, kita tahu nih, oh saya ini sukses karena saya punya keris. Nah, itu jelas syirik. Nah, sekarang kerisnya nggak pakai, cincinnya nggak pakai. Kenapa? Karena saya pinter. Nah, apa bedanya? Memuji selain Allah. Maka disebut dengan syirik. Maka fala yaqrabul masjidil haram ba'da ami hadza. Orang-orang yang musyrik yang menyembah selain Allah jangan dekat-dekat Masjidil Haram ini. Masjidil Haram berarti tanah suci dari membanggakan, membesarkan selain Allah. Klik. Sementara itu ada di dalam hati kita. Jadi segala bentuk kesyirikan itu yang harus kita bersihkan. Next. Maka itu ada hadis bagaimana kita menjaga hati kita. Ya Abu Bakar, lisyirk fikum akhfa min dabibin namal. Kemarin sudah kita bahas. Syirik itu lebih tersembunyi dari jalannya semut. Jadi kalau semut di atas kulit kita, kita nggak kerasa. Kata Nabi, hey, kesyirikan itu lebih tersembunyi. Next. Ya. Lebih tersembunyi dari jalannya semut. Hadis yang lain, semut hitam di atas batu licin yang hitam di dalam gelap malam. Kesyirikan itu lebih tersembunyi, lebih samar daripada semut hitam di jalan-jalan batu di batu yang licin yang kok bisa begitu? Iya. Seandainya, aduh Ceng, kamu cantik sekali. Ah, gue gitu loh. Ah, kan? Gue gitu. Subhanallah. Katakan alhamdulillah, innal hamda wa ni'mata lak. Maka itu ada zikiran yang ibu-ibu, bapak-bapak, tolonglah ini dipelajari. Ini next ya. Allahumma ini supaya kita inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya ajarkan zikiran yang luar biasa. Ya Allah, lindungilah aku dari kemusyrikan-kesyirikan yang kami sadari. Dan ampun ya Allah kalau ada kesyirikan yang saya nggak ngeh. Nah, itu bahasa gaulnya gitu. Ya. Next. Selanjutnya, baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ketika kita membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Warna biru nih, langit. Kita hitam, tanah. Next. Maka bentuknya gambaran membesarkan Allah ketika kita membesarkan Allah, mengecilkan dunia serta seisinya. Ini maksud gambar daripada itu. Otak kita, pikiran kita hanyalah Allah Maha Besar, maka kita kecil. Dunia serta isinya kecil. Innal hamda wan ni'mata laka. Semua pujian, semua nikmat milik engkau. Berarti saya tidak punya. Gitu caranya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya kecil. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Semua pujian milik Allah. Saya tidak punya pujian. Subhanallah Masya Allah. Saya kotor. Gitu cara berzikir. Ya, seperti neraca. Ketika kita membesarkan Allah, langsung mengecilkan kita dunia serta isinya. Next. Inilah yang menyebabkan kita lebih diterima oleh Allah. Maka banyaklah berzikir ini. La ilaha illallah. Itu penekanan. Ini saya ajarkan Bapak-Bapak Ibu tentang rasa. Ya, tentang rasa. Ini saya tidak akan mengajarkan terjemahan. Saya kasih contoh. Arvin, kamu ngapain minum air putih? Terus saya datang ke rumah Pak Ferry, berandai-andai. Itu datar semua informatif. Yes, informatif. Terus langsung ada yang meragukan. Ayo tadi minum apa? Ayo tadi ente ke rumah siapa? Langsung saya ngomong. Saya tidak minum apa-apa kecuali air putih.
Saya tidak kemana-mana ke rumah siapapun kecuali ke rumah Pak Ferry. Nah, padahal secara informasi sama aja. Saya minum air putih, saya berangkat ke rumah Pak Ferry. Secara informasi. Tapi ketika ada kalimat tidak, kecuali, tidak, selain, itu menunjukkan bukan lagi informatif, bukan lagi kognitif, bukan di sini tempatnya, tapi di sini, di dada. Ulangi, Ustaz, ulangi. Saya ulangi. Saya minum air putih. Itu informatif kan? Kognitif sifatnya. Oke, Arifin minum air putih. Saya tidak minum apa-apa kecuali air putih. Wah, itu bukan informasi lagi, tapi memasukkan ke dalam hati. Saya ke rumah Pak Ferry. Oh, dia ke rumah Pak Ferry. Ayo, Vin, tadi kemana? Ayo, ayo. Saya tidak kemana-mana kecuali ke rumah Pak Ferry. Kan secara informasi dia juga kan. Tapi kalimat ini adalah yang ditanamkan dalam hati. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang selain yang berhak disembah, saya Allah. Tidak ada yang Tuhan yang berhak dibesarkan, saya Allah. Tidak ada yang berhak diagungkan, saya Allah. Tidak ada yang berhak disanjung-sanjung selain Allah. Tidak ada yang berhak disucikan, saya. Ini maksudnya masuk dalam dada, bukan dalam otak kita. Ini bukan sekedar informasi, tapi membersihkan hati. Kenapa? Ada kecenderungan membesarkan selain Allah. Sama, ada kecenderungan. Ayo Arifin tadi minum apa yo? Jangan minum ini, minum ini. Enggak, saya enggak minum apa-apa kecuali air. Kan? Ini maksud saya, ngerti ya? Itu ada kenapa ada kalimat tidak, kemudian ada selain. Enggak cukup sampai di situ. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah illallah selain Allah. Tidak ada yang berhak dibesarkan selain Allah. Tidak ada yang berhak diagungkan selain Allah. Wahdah ditambah lagi tuh. Penekanan lagi itu. Saya tidak minum selain air putih. Air putih doang. Nggak ada yang lain. Itu penekanan tuh. Padahal informasi dia juga. Maksudnya bukan informasi di sini. Masuk dalam dada kita. Dada kita yang ditekan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diagungkan selain Allah. Tidak ada yang berhak dibesarkan selain Allah. Tidak ada yang berhak disanjung-sanjung selain Allah. Wahdah. Hanya Allah saja. Di pengulangan ini. La syarikalah. Tidak ada lagi sekutu lainnya. Hanya Allah. Tidak ada kawan Allah. Bayangin, ini penekanan yang luar biasa. Berarti kata-kata penekanan ini adalah dimasukkan ke dalam hati. Maka itu redaksi Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ketika kita wafat tidak ada manfaatnya harta, anak, keturunan kecuali yang membawa hati yang bersih. Subhanallah. Jadi eh, jangan sampai kita wafat dalam keadaan hati kotor membesarkan selain Allah. Maka baru kita paham. Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Baru paham kita. Kenapa? Karena ternyata di sini ada pesan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya Allah tidak ada la ilaha illallah mati. Bapak-bapak ini intermezzo tapi penting. Ini cuma haji saya ini. Ini kisah nyata. Waduh, hartanya Masya Allah. Dia punya sawit, punya batu bara. Tapi sombongnya itu loh. Ini kisah nyata. Jemaah waktu itu saya bawa jemaah itu dari tahun 92 dari saya belum married. Dari 92 jadul banget ya. Saya pulang ke Indonesia 2003. Jadi ada jemaah dinasihatin sama anak istrinya. Ayo Pak, sholat. Kamu anak kecil nyuruh sholat. Oh lihat nih ada Ustaz ini nanya. Bener nggak siapa yang akhir perkataannya la ilaha masuk surga? Iya. Ya udah cukup. Nanti kalau papa mau wafat diingetin la ilaha illallah ya masuk surga. Santai aja. Waduh, orang sudah merasa punya itu, mohon maaf bapak-bapak saya kasih tahu ya. Orang yang sudah merasa punya itu hatinya kotor. Fix, fix. Coba deh, bapak merasakan taruh ada 1 hari lah atau 5 jam atau 3 jam lah rasakan ini nggak punya aku ini semua milik Allah coba hatinya kalau coba rasakan itu bersih banget enak banget tapi kalau ini punya saya punya harta itu berat baru kita ngerti kenapa orang yang berangkat umroh itu doanya mustajab karena ini milik Allah innal hamd semua milik Allah ternyata bapak tadi yang saya ceritakan itu ketika wafatnya mengerikan itu kisah nyata
ketika wafat bapak, anak-anak yang cowok-cowok tuh, Pah, la ilallah, Pah, la ilallah, nggak nyebut. Dia nyebut sertifikat tanah, dia nyebut mobil Ferrarinya, dia menyebut batu baranya sampai wafat. Ini kisah nyata. Ya, ya mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Ya. Maka itu Bapak Ibu, please bersihkan hati ketika umroh ini. Nggak ada yang kita punya. Nggak ada. Jangan merasa punya itu, titik itu dia dapat. Allah sayang banget sama kita. Maka itu ketika kita memuji Allah murni, lihat tangan saya sini. Ketika kita Allahu Akbar, saya nothing, saya nothing. La ilaha illallah, tidak ada yang aku besarkan saya. Jadi saya nggak perlu, nggak berhak dibesarkan. Itu yang harus kita paham. Wah, ada hanya Allah doang. La syarika, nggak ada yang lain, cuma Allah tok. Itu kan pengulangan supaya masuk dalam dada kita. Maka itu harapan saya dari sekarang berdiri, duduk, berbaring, baca ini. Alhamdulillah, saya tidak mau kurang dari 100 kali baca ini setiap hari. Saya kasih tahu bapak-bapak, ada zikir ini tambahan doang nih. Kalau Anda zikir ini pagi hari dan sore hari 10 kali aja. Jangan kurang, karena Anda akan dikawal oleh malaikat penjaga diri Anda. Subhanallah. Baca ini kalau bisa lebih dari 100 kali. Nanti Allah akan membanggakan Anda di hadapan orang-orang di akhir kiamat. Dibanggakan. Tidak ada yang bisa menandingi kecuali bagi mereka yang berzikir di atas 100 kali. Hadisnya gitu. Coba ini pegang dulu untuk membersihkan hati sampai tanggal 28 kita berangkat. Tapi dengan hati ini kan hati. Wahdah lah, nggak ada, hanya Allah doang bahasa kita ini. Nggak ada yang lain lah syarikah. Lahul dia yang punya semua kerajaan langit, semua dia yang punya. Walau dia yang punya pujian, wa ala kulli syai'. Semua milik dia. Subhanallah. Tadi kita ngobrol dengan Pak Ferry tadi. Waktu itu saya sakit. Di waktu saya jadi imam di New York. Benar. Aduh. Orang-orang nyangka pasti meninggal. Karena yang namanya wafat tuh, waduh, jenazah. Sampai jalan-jalan tuh bau jenazah tuh, bau bangkai. Nggak ketampung. Berserakan jenazah itu waktu COVID. Orang-orang, come on, Arifin, ya, yang kuat, yang sehat. Yang ngomong gitu mati duluan. Kita ngeliat anak kecil, ya hanya kecil ya. Lemes banget. Yang satu kuat. Belum tentu yang kuat itu lebih umurnya lebih panjang. Itu milik Allah semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah punya. Kita sekarang sok belagu pinter. Gampang bikin lupa. Allah gampang lupa. Udah nggak selesai. Kan? Jadi Allah tuh maha kuasa. Jadi kalau Allah maha kuasa kita akan tunduk, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah. Dikit-dikit zikir dikit, ya Allah. Jangan sampai. Allah gampang untuk mengambil harta seorang itu gampang. Sangat amat mudah sekali. Dengan ini ada, saya pun nggak nyaman dengan bapak ini. Setiap ke masjid itu menunjukkan ini punya saya, ini punya saya. Emang dia kaya, kaya banget lah. Ini masjid saya nyumbang, ini nyumbang karpet ini semua. Oh, kebetulan itu di luar Jakarta ya, bukan di Jakarta. Mobil baru lagi, mobil baru lagi. Ini kisah nyata nih. Nggak usah di searching ya di Google karena ini heboh waktu itu. Orang tuanya nasihatin pada anaknya, jangan pakai mobil baru dulu ya. Ini mau terbang ke London. Anaknya bandel banget. Jadi bapaknya tetap di Jakarta, yang satu terbang ke London. Anaknya malam-malam pakai mobil itu. Hilang tuh. Pagi-pagi, aduh, anak kemana, biarin aja lah. Ngantor, ngantor, jalanan tol, macetnya luar biasa. Kecelakaan. Ada mobil hitam sudah kayak arang. Dia tidak tahu itu di dalam anaknya dan mobil barunya. Ini kisah nyata. Cuma saya. Allah. Akhirnya baru landing London, berangkat lagi ke Jakarta. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil anak kita, harta kita semua. Maka wahu ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita bisa pahami ini. Banyaklah zikir ini untuk membersihkan hati. Next. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi. Sebelumnya kita harus sunnah mandi sunnah ihram, motong kuku. Mohon maaf ya, butuh bulu bulu
yang di ketiak, di alfital, bersihkan. Ini sunnah Rasul. Ada yang nggak mau motong ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Tapi lebih baik dipotong. Memakai wangi-wangian, sikat gigi, ini sebelum maka itu kita mandi di rumah sudah mandi ihram dengan niat ini semua. Walaupun mandinya nggak harus perlu di airport, nggak perlu. Ya, Pak Ustadz, ini pakaian saya, pakai ihram saya berwangi. Nggak apa-apa, kan belum nih, belum di kan belum lihat, nggak apa-apa. Ya, asal jangan pakai parfum yang lebay. Next, ya, next. Niat umrah, nah itu al-umrah udah, labbaik udah selesai. Ini tadi labbaik sudah, ihram, ini ihram. Talbiyah udah, kematian. Sekarang kita masuk ini ada ya ini Firaun. Firaun pun akhirnya menjadi orang yang pasrah, berserah diri tapi terlambat. Ini pernah saya terangkan di mana manasik. Firaun itu kurang apa sombongnya? Saya punya, saya ana rabbul a'la. Aku Tuhan kalian maha tinggi. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Wa ana minal muslimin. Tapi terlambat. Nah, ketika sakaratul maut sampai titik nol dia. Sampai titik nol. Ketika sakaratul maut, kita tidak nunggu sakaratul maut, datang langsung sakaratul maut pada kita. Kapan? Talbiyah laksana sakaratul maut. Next. Nah, oke, setelah itu kita masuk Mekah, masukin bagasi di kamar, baru kita akan jalan, tawaf. Mungkin bagasi belum sampai kamar, kita sudah siap tawaf ya. Kalau tidak salah ada berita sudah ada yang nunggu di sana. Sebagian ada yang nunggu di sana. Kalau tidak salah ada yang berangkat duluan pakai Saudi Airlines ya. Nanti tunggu aja di Mekah. Kita datang, kita langsung tawaf 7 kali. Ya, nanti masuk Masjidil Haram yang ini dibuka sebelah kanannya, yang laki-laki. Kemudian kita Allahumma antas salam dan seterusnya. Memasuki Masjidil Haram nanti akan saya pimpin. Kemudian melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah kita doanya اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وزد من شره وعظمه وكرمه من حجه ممن حجه ويتعمر وتشريفا وتعظيما وتكريما. Itu kalau nggak hafal nggak apa-apa, nanti saya pimpin insya Allah ya. Di sana juga ada Taif. Barulah kita tawaf 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Hajar Aswad kita cium dari jauh aja. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali dalam keadaan berwudu. Harus dalam keadaan suci. Maka kalau orang yang dikit-dikit kentut, minum Enzyplex aja lah. Enzyplex dulu haram, sekarang jadi halal. Ya, kalau dikit-dikit kentut, nah mudah-mudahan tidak lah. Nah, kalau sudah 7 keliling, langsung kita tawaf, namanya tawaf, sholat sunnah tawaf. Ininya ditutup. Sunnah toh, oke, belum. Hmm. Nah, ketika kita sholat 2 rakaat sunnah tawaf, jangan sampai terbuka. Yang sebelah kanan dikasih kita contreng, tertutup. Karena sholat tidak boleh dalam keadaan terbuka itu, bahu kanannya. Nah, kita sholat 2 rakaat. Sunnah tawaf hukumnya muakkadah. Maksudnya hampir diwajibkan. Ya Allah Pak Ustadz, saya udah tahu udah selesai di hotel. Lupa sholat sunnah tawaf. Balik lagi ke Masjidil Haram, Anda sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Dibolehkan ulama, boleh. Itu namanya qadha namanya. Ya, karena itu hampir diwajibkan. Maka sholat 2 rakaat. Apa sunnahnya? Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kulhu. Nah, kan? Habis itu kita sa'i deh. Gitu kan. Sa'i. Sa'i kita tahu 7 kali. Bukit Sofa, Bukit Marwah. Nanti ini ada pilar hijau. Lari-lari kecil. Untuk laki-laki saja. Rabbighfir. Warham. Wa'fu. Watakarram. Watajawaz. Amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka antallahu al-azil akram. Nah, nanti saya pimpin semua insya Allah. Ini dari bukit-bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Marwah ke Safa 7 kali. Ya. Selesai 7 kali, tahalul. Selesailah. Tahalul, ya kalau bapak-bapak nih, lihat saya aja udah gundul kayak gini nih. Kan ini nggak nunggu-nunggu, berangkat lagi. Habis berangkat mau nunggu dikit, berangkat lagi. Ngapa? Kenapa Ustaz kumpul? Saya mau taat total kepada Allah. Satu helai rambut ini kalau saya potong, saya dapat pahalanya, kemudian saya menghilangkan dosa-dosa saya. Dan saya yakin ini adalah keinginan Allah, saya taat pada Allah. Saya mentang-mentang menjaga supaya saya ganteng, saya nggak mau cukur rambut yang banyak, sayanglah. Ya, ya, ya. Mau ngapain lagi sih cari gantengnya? Kita ini udah cari pahala. Gitu kan. Bapak-bapak udah ganteng tuh udah punya pasangan hidup. Ya, kalau nggak ganteng nggak mau ngapain pasangan hidup, udah cukup kita gundul pelontos. Kalau nggak pelontos sah, 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 gitu kan.
Kalau bisa gundul pelontos. Tapi kalau gundul pelontos nanti gundul pelontos lagi gimana? Ya tinggal isyarat doang, begini doang. Nah, ya. Kenapa Rasulullah SAW doa sampai 3 kali untuk orang yang gundul pelontos? Yang motong dikit dicuekin sama Nabi. Ya, di ujung doang. Nah, yang ketiga ada hadisnya. Ya Allah berkahi, berikan rahmatmu, kabulkan semua yang diinginkan bagi orang-orang yang gundul pelontos. Terus yang nyeletuk, yang motong dikit Rasulullah dicuekin. Ngomong gitu lagi doa, yang motong dikit dicuekin. Ngomong lagi doa, dan termasuk orang yang motong dikit. Kasihan banget ya. Nah, ini gundul pelontos. Mohon maaf, gundul pelontos itu untuk bapak-bapak. Ibu-ibu jangan coba-coba. Hmm. Kebayang nggak ibu-ibu pelontos? Nanti suami, wah gitu kan. Janganlah, ini untuk bapak-bapak. Udah, selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, ini nih, ibadah-ibadah sunnah. Ada nggak yang terakhir, slide? Nah, pertama, sunnah sunnah rawatib. Next. Ada sunnah rawatib yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Sunnah rawatib itu hukumnya dibagi dua, hampir diwajibkan. Yang kedua, tidak dekat dengan wajib, namanya ghairu muakkadah. Waktu dibagi dua, sebelum dan setelah. Qobliyah dengan ba'diyah setelah. Ya. Hukumnya dibagi dua. Oke, next. Nah, yang muakkadah dibagi dua lagi. Versi 10 dengan versi 12. Apa bedanya, Ustaz? Kalau versi 12 ada tambahan hadisnya. Dijamin dia mendapatkan istana di surga, rumah di surga. Rumah di surga itu paling jelek dari ujung ke ujung kita jalan kaki 70 tahun. Tadi Bapak Ibu ada yang dengar nggak saya ngobrol sama Pak Ferry? Berapa hari Ustaz? Ya 3 hari lah kita jalan. 3 hari kita jalan gempor. Gitu kan naik turun gunung. Ini lurus doang nih. Rumah kita 70 tahun dari ujung ke ujung 70 tahun baru sampai mentok. Balik lagi ya 140 tahun. Itu rumah paling kecil itu di surga. Gitu. Nah, barang siapa memegang 12 rakaat, dia dijamin dapat istana di surga. Apa bedanya? Dua-duanya mau kalah, dua-duanya. Bedanya 4 qobliyah yang di atas yang versi 10, 4 10, 4 6 sorry, 4 6, badiahnya 6, yang 12 6 6. Gimana bentuknya 4 6? Ini lihat kita bentuknya. Ini yang versi 10. Ini yang versi 10 ada 4 itu qobliyahnya 4, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, setelah subuh haram. Setelah zuhur, nah setelah zuhur 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi 6, 4, 6. Ini versi 10. Versi 12. Versi 12 di zuhurnya bedanya. Nah, versi 12 nih. Versi 12 adalah 6 6, 2 4, yaitu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur kerjanya gimana? 2 plus 2. Plus lagi 2 setelah zuhur. Setelah maghrib 2, setelah isya 2. Ini yang disebut dengan hampir diwajibkan. Yang tidak dekat dengan wajib. Next. Yang ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah tidak dekat dengan wajib. 4 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur ada tuh. Yang kuning. 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi semua sholat ada qobliyahnya. Statusnya beda-beda. Next. Yang kuning ini, yang putih bedakan antara yang kuning dan putih. Yang putih itu hampir diwajibkan, yang kuning tidak dekat dengan wajib. Kalau Anda mau ngerjain, saya mau hajar semuanya Ustaz. Nah ini, pegangnya ini, mumpung di tanah suci. Peganglah ini. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Pak Ustadz, kalau kita mau ba'diyah zuhur, kemudian ada jenazah, jenazah dulu. Jadi kita duduk aja dulu, duduk. Kalau ada panggilan jenazah, baru kita sholat jenazah, baru sholat ba'diyah. Jangan ba'diyah dulu. Wah digeber, Allah ba'diyah, Allah orang-orang berdiri untuk sholat jenazah. Wah, Allah, jangan. Kenapa Ustadz sholat jenazah dulu? Sholat jenazah itu fardu kifayah. Sementara ini muakkadah. Jangan lepas sholat jenazah. Jangan lepas sholat jenazah. Rugi, 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 rugi. Rugi banget. Ingat ya, Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Loh kalau kita nyolatin orang, satu aja. Seandainya saya dalam hidup saya nggak pernah sholat jenazah kecuali atunya. Berarti Anda punya tabungan satu. Seakan-akan Anda menyolatkan diri Anda ketika Anda wafat. Loh kalau di sana, 100.000 kali lipat kita sholat di sana dibanding sholat di luar Masjidil Haram. Bayangin, kalau jenazahnya satu, Anda seakan-akan sholat 100.000.
Siapa yang mau menghadirkan ketika kita wafat, kita menghadirkan 100.000 orang untuk menyolatkan kita? Susah banget, nggak mungkin kayaknya. Ya. Oke, maka itu kalau mau sholat zuhur ba'diyah, nunggu dulu sholat jenazah. Begitu juga sholat maghrib, begitu juga sholat isya, nunggu dulu jenazahnya ada nggak. Kalau nggak ada jenazah, baru ada sholat ba'diyah maghrib. Ya, jadi itu. Next, ada lagi? Habis kayaknya. Ya. Mudah-mudahan kita setelah umroh ini ada perubahan dalam hidup kita. Ya, baik kalau ada pertanyaan silakan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Ibu dan Bapak jika ada yang ditanyakan mungkin mengenai barusan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Arifin. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang jadi kemarin sudah sempat ditulis, boleh Kan? disilahkan. Ada Ibu, Bapak? Belum ada di chat. Wah ini buku saya, siapa yang mau beli buku? Jual Iya, buku. Ada buku Sholat Khusyuk itu mudah. Itu buku, Alhamdulillah. eh, Kalau Bapak Ibu beli buku itu, saya tidak ambil 1 sen pun. Itu untuk dakwah di pedalaman. Jadi 100% itu sudah wakaf. Jadi kalau Anda beli ini berarti Anda share untuk apa namanya, dakwah mengislamkan orang-orang yang di pedalaman. Jadi beli sekalian sedekah. Karena saya tidak ambil 1 sen pun dari sini. Itu hak patentnya sudah saya serahkan kepada yayasan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi bekal kematian saya. Ini dibuka aja nih, mute jangan di mute ini. Buka dulu sebentar, Bapak Ibu. Saya buka dulu. Oh nggak bisa, bentar. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, tinggal dibuka, di unmute maksud saya. Ada pertanyaan dari Ibu Isni. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Suseno, suaminya Eka. Mohon Oke, siap. ditanya konfirmasi terkait batal pret ketika tawaf. Sudah dapat 3 putaran, putaran keempat pret. Itu diulangnya putaran keempat saja atau dari Yes. awal? Enggak, empat saja, empat saja. Empat saja. Jadi ulangi. Yang 3 tetap berlaku, Ah, yang sangat. keempat saja nanti diulangi. Yes, betul banget. Oke, Sangat baik. betul. Baik. Jadi kita kan pada putaran keempat kita wudhu jes wudhu, terus Yes. nanti sambil putaran mulai dari awal lagi itu baru hitungan Yes. keempat gitu nih. Empat. Ya, betul, Baik. betul banget. Terima kasih Tat. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya boleh tanya, Ustadz, Silakan, silakan. nyambung dari pertanyaan yang Bapak sebelumnya itu, Hmm. kan kita wudhu lagi ya. Nah, Mhm. wudhunya itu apa bisa pakai yang semprotan itu yang Ustadz Ya waktu itu pakai itu. kasih tahu? Saya pakai itu. Iya, betul. Jadi nggak perlu kita harus ke Nggak mana ke perlu, tempat wudhu atau nggak nggak perlu perlu, langsung di tempat itu aja ya, Ustadz ya. nggak perlu pakai itu aja. Ya, Oke, sip, mantap. terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lina. Waalaikumsalam. Siap, Iya, siap. ya saya bawa keluarga Pak Ustadz. Ada kemungkinan kami atau anak saya mungkin di lantai 2 ya tawafnya. Nah, apakah itu tidak ada mutawifnya di sana atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wah, ini wilayahnya Mas Radit. Wilayah. Ini wilayahnya yang bisa jawab, ini wilayahnya travel nih. Kalau setahu saya sih kemarin itu ada yang dampingin. Jadi ada yang dampingin Mutaif. Tapi coba mungkin Mas Radit bisa menjelaskan ini. Izin, Ibu Lina, untuk tawafnya ini terpisah berarti nanti Ibu dan keluarga atau bagaimana ya?
Halo, Bu Lina. Halo, saya belum tahu pasti. Cuma lihat situasi juga karena mantu saya sedang hamil dan punya anak yang kecil yang kemarin dibawa itu lari-lari. Itu Oh, ada kemungkinan di lantai 2 begitu. Nah, apakah ada mutawifnya juga di sana yang membimbing atau memang eh, nggak ada atau gimana? Makasih. ya, ini biasanya memang kalau untuk yang terpisah ada beberapa opsi. Jadi ada yang menggunakan bagi bagi car itu. Nah, di situ nanti akan kita coba koordinasikan. Jadi berapa orang yang terpisah dan nanti akan mungkin akan kita bagi karena di dalam tim kan ada mutawif dan mutawifah di situ. Jadi biasanya nanti yang akan mendampingi lebih ke mutawifahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon untuk selalu infokan ke kami, Bu Lina. Jadi berapa orang yang akan terpisah, kemudian mungkin ada beberapa jemaah lain yang akan tidak berbarengan melakukan tawaf di area Matau seperti itu kira-kira. Jadi pada intinya nanti akan kita coba koordinasikan kembali untuk tim yang akan mendampingi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, Bu Lina. Baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Izin Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Mas Radit. Ini di Ramadan kan umrohnya 2 kali ya Pak Ustadz ya? Nanti misalnya yang satu itu kita badalkan untuk orang lain gitu ya? Apa Ya, gimana? betul. Ah, Kalau saya sebenarnya, pribadi buat iya. orang lain terus. Yang pertama buat orang lain, yang kedua buat orang lain. Oh iya, iya. Hmm. Baik. Terus kemudian misalnya orang lain tuh urutannya seperti apa ya seyogyanya Pak Ustadz? Kalau misalnya orang tua kita sudah pernah dibadalkan gitu, terus siapa lagi gitu yang... Oh, orang tua bisa 2-3 kali dibadalin, nggak apa-apa. Oh gitu, baik, baik. Oh iya, nggak apa-apa. Oh Heeh. iya, siap-siap. Nah, kalau ada saudara kandung ataupun siapa yang dekat kita badalkan, nggak apa-apa juga. Oke, iya, iya. Siap Pak. Gitu aja Pak, terima kasih. Iya, monggo. Ya. Iya. Ada lagi berbicara ibadah, nanti habis itu masalah teknis ya. Ibadah. Nanti teknis. Persiapan sebelum berangkat sudah clear semua ya, Ibu dan Bapak? Persiapannya Alhamdulillah. Di mengambil. sana nggak bulan ini nggak terlalu dingin kayaknya ya. Ya, agak ini pantauan saat ini berubah-berubah. Sempat ada hujan juga beberapa hari yang lalu. Jadi, Jaket tipis-tipis aja lah. iya, seperti itu. Ya. Jadi tidak ada tambahan lagi ya, Ibu, Bapak, Eh, untuk izin Pak Ada Ustadz, saya. ya silakan, silakan Silakan, Ibu. silakan. eh, ketika membimbing kami di depan sebagai mutawif itu apakah memang suaranya itu cukup terdengar ya? Karena ini kan ramai sekali ya. Kemudian kita tidak menggunakan earphone, jadi eh, Pun dilarang di mohon, sana Bu sekarang. iya Dulu iya dibolehkan. dilarang saya sudah baca. Tapi apakah jika tidak terdengar itu apakah sudah bisa diwakilkan oleh mutawifnya doanya? Kalau Enggak. ada yang nggak Ibu baca ada yang nggak subhanallah hafal. alhamdulillah. Ibu berzikir aja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau Ibu ya maka itu kalau kita formasinya bagus, nggak pecah-pecah, insya Allah cover sih. Insya Allah suara saya cover. Kalau format, tapi kan kadang-kadang pecah jalan sana sendiri. Itu yang kadang-kala kita. Tapi kalau kita kompak, nempel apa, itu insya Allah aman lah. Insya Allah. Insya Allah cover, insya Allah. Baik, Ustadz, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang pertanyaan tentang ibadah sebelum teknis ke Pak Mas Radit?
Berarti ini ya Ustadz ya. Mungkin ini dulu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi mungkin kita urutkan lagi begitu kita datang itu kan kita berarti masuk ke selasar Ka'bah kan langsung kelihatan Ka'bah ya. Berarti kan kita langsung membaca surat apa doa melihat Ka'bah. Nah, doa melihat Ka'bah dulu atau membaca surat masuk masjid dulu, itu yang mungkin. Semua akan saya pimpin. Sebelum masuk masjid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Iya. Nah, berarti Barulah kita baca doa Allah maftah li abwaab rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masuk bam. Saya masuk belum ngeliat Ka'bah tuh. Habis itu kita naik turun eskalator baru ngeliat Ka'bah. Setelah ngeliat Ka'bah, Allahumma zid hadha al-baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafa wa 'azzama wa karramu mimman hajjah wa i'tamaru tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Nanti saya ulang lagi tuh. Allahumma zid hadzal bait. Udah ulang, baru kita jalan pelan-pelan tuh diulang-ulang tuh sampai berapa kali baru kita bisa tawaf karena kan penuh. Maka itu harapan saya cuma satu aja. Formasinya kita yang perempuan yang mohon maaf yang jalannya pelan di depan ya. Kemudian kita kelilingnya laki-laki, bodyguardnya nih, pagernya laki-laki semua, yang di tengah-tengah semua perempuan ibu-ibu. Kira-kira gitu lah. Oh gitu ya. Ya. Jadi ya. Itu sih yang kita bakal masuknya kelihatannya pintu 79 ya Ustadz ya. Wah enggak, 79 mah kejauhan. Oh, tetap Geser, pintu 1 ya. geser ke kanan, iya. Tetap 1 ya. Oh. Ya, 79 bisa sih tapi Jauhan. agak jauh dikit gitu. Oke. Ntar kita atur lah. Nanti itu Iya, teknis, nanti Ibu nanti sebelum kita ke Masjidil Haram untuk tawaf pertama, biasanya saya bikin orientasi dulu. Kita berdiri di depan hotel, lihat nih, jangan lagi lihat, selalu saya gitu. Saya enggak duduk langsung ke masjid, enggak. Iya, Saya pasti berdiri, lihat, balik arah, lihat hotel kita di sini terus. Lihat ini nomor sekian, pasti gitu, insya Allah gitu ya. Iya, oke. Makasih Ustadz. Ya, siap. Ada lagi? Ustadz, saya mau tanya untuk sholat-sholat yang sunat tadi itu kan baru yang rawatib aja ya tadi. Ya. Nah itu selain itu kan ada juga yang masuk masjid dan lain-lain apa aja ya Ustadz ya? Pertama, syukur wudhu. Kalau habis wudhu kita sholat. Yang kedua, tahiyatul masjid. Oh, Ustadz, setahu saya dari Ustadz saya, kalau Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Itu kan nggak mungkin kita masjid masuk tawaf, nggak bisa. Penggantinya tahiyatul masjid. Itu. Kemudian kita sholat apa lagi? Ya, boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, boleh sholat tasbih, boleh sholat duha, boleh sholat. Itu nanti saya akan bimbing bapak-bapak ibu khususnya sholat tasbih, upayakan bapak-bapak ibu hadir untuk sholat tasbih karena paling tidak sehari sekali, tidak mampu kata Nabi seminggu sekali, tidak mampu sebulan satu kali, tidak mampu juga 1 tahun 1 kali, tidak mampu juga seumur hidup 1 kali. Nah kita kalau sholat di sana di 100.000 kali lipat kan mumpung kesempatan emas gitu. Maka nanti ada sholat tasbih, biasanya saya bikin sholat tasbih adalah tengah malam. Jadi ada pengumuman, barang siapa yang mau ikut sholat tasbih nanti saya tunggu di lobi kita jalan ke masjid gitu. Karena ini kan nggak mungkin maksain orang yang mau aja gitu. Yang penting kan saya ini servant, saya menservis apa yang harus. Ya, kalau ikut oke, nggak ikut pun nggak apa-apa, tetap show must go on ya gitu. Ya, insya Allah lah. Tahajud juga Ustadz? Enggak? Ya nanti saya pimpin. Oke. Terus ini yang waktu kita ke ini Ustadz, waktu kita ke Raudhah. Ya. Ke Raudhah itu gimana ininya apa namanya? Apakah juga kan sekarang kan laki-laki dan perempuan kan dipisah ya? Dari dulu laki-laki dan perempuan dipisah ke Raudhah. Jadi nanti ke Raudhah itu ada Ummu Thayyifah yang bimbing ibu. Nggak mungkin saya pakai hijab. Iya. Bercanda. Jadi nanti ada yang bimbing ibu-ibu perempuan nanti yang sana udah diatur ya. Ya masalah itu ya. Ya. Ya, makasih. Ya, siap. Ada lagi? Alhamdulillah. Siap.
Baik Bapak Ibu, dari saya sampai ini aja. Saya serahkan kepada Mas Radit untuk masalah teknis. Saya undur diri. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, sama-sama. Allah Akbar. Sampai Saya undur ketemu diri. hari Saya Sabtu. silakan. Ya, sampai ketemu. Insyaallah. Silakan Mas Radit. Ya, paling dari saya ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan awal keberangkatan saja. Ya, agar lebih saya coba share screen. Ya, sudah terlihat ya, Ibu dan Bapak. Jadi yang pertama, untuk detail keberangkatan yang seperti sudah kami bagikan, hard file yang pada saat manasik pertama di Mega Syariah itu masih sesuai, masih relevan semua, mulai dari kumpul bandara, kemudian kode penerbangan menggunakan Garuda Indonesia, eh, direct menuju Jeddah, kemudian pulang tetap dari Bandara Madinah langsung menuju ke Jakarta, kemudian berangkat pada tanggal 28 Maret, kumpul di bandaranya nanti mulai pukul 8 pagi. Jadi Ibu Bapak dipersilahkan untuk turun di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, drop off-nya nanti di 2F, gate atau pintu nomor 5. Jadi selepas Ibu dan Bapak turun di depan gate nomor 5, seberangnya persis sebelah dari gate nomor 5 tersebut ada restoran Zukavia. Ada restoran Zukavia, nanti di sini sudah kita siapkan untuk lounge ibu bapak semuanya bisa bersantai, kemudian sarapan makan pagi dahulu sudah kita siapkan juga, kemudian barang-barang bawaan seperti koper kabin, kemudian koper bagasi akan kita identifikasi bersama dengan tim handling, dan semisal nanti ada beberapa barang seperti koper kabin atau eh, kursi duduk begitu yang ingin dibagasikan, kita akan bantu. Jadi ada beberapa benda yang akan ditambah biaya untuk wrapping. Biasanya kalau membawa eh, kursi duduk seperti itu nanti akan kita bantukan untuk wrapping, kemudian kita masukkan ke bagasi. Kemudian kalau semisal dirasa ternyata terlalu banyak tentengan begitu untuk koper kabinnya, bisa juga dimasukkan ke dalam bagasi pesawat dengan catatan benda-benda elektronik seperti handphone, kemudian ada powerbank, tidak dimasukkan karena masuk ke bagasi. Jadi silakan untuk dibawa ke tas ransel yang dibawa masuk ke kompartemen dalam pesawat. Di dalam Zukavia Restoran nanti sembari menunggu boarding pass keluar, nah, Ibu Bapak bisa bersantai dahulu. Selepas itu mungkin kurang lebih pada pukul 9 atau setengah 10 pagi itu kita sudah briefing bersama, kemudian paspor, kemudian ada buku perjalanan, serta ID card sudah kita bagikan semuanya. Itu baru kita langsung bersiap-siap untuk menuju ke masjid. Dan satu catatan di sini, ID card sudah kita bagikan mulai di Sukavia Restoran, itu tolong untuk dijaga betul-betul karena nantinya ID card tersebutlah yang akan menjadi satu-satunya identitas ibu bapak semuanya, karena di dalam tersebut ada barcode dan nantinya akan berguna pada saat ketika ada pemeriksaan di Arab Saudi tentunya.
Kemudian berangkat dari Jakarta, take off pada pukul 11.25, tiba di Jeddah 17.30, kemudian pulangnya pada tanggal 5 April, tiba di Jakarta pukul 13.00. Jadi silakan kalau untuk di setup untuk penjemputan begitu, kemudian ada beberapa nanti yang melakukan perpindahan terminal karena ada penerbangan domestik itu juga akan kita bantu dengan tim handling. Kira-kira seperti itu. Nantinya setelah acara meeting pada sore ini akan kami share seluruh dokumen mulai dari ada manasik dari Ustadz Arifin, kemudian ada beberapa hal-hal perhatian, kemudian ada reminder, note-note kecil yang akan kami bagikan, eh, termasuk dengan titik kumpul, kemudian ada beberapa barang-barang kecil yang mungkin bisa dikoreksi lagi apabila mungkin nanti ada tertinggal atau belum masuk, kira-kira seperti itu. Mungkin dari ada kemarin sesi saya sudah dijelaskan, ada yang ditanyakan Ibu dan Bapak. Dipersilahkan Ibu, Bapak. Cukup kalau saya Mas Radit, terima kasih. Ya, Pak. Mas Radit, Ya, saya Ibu. izin tanya lagi. Kalau kita sudah siap dari Jakarta terbang, lalu yang perempuan ya khususnya langsung tidak ganti baju, pakai langsung misalnya baju putih untuk umroh yang pertama ini kita putih semua ya? Boleh diseragamkan barangkali ada ini. Biasanya sih putih atau hitam begitu. Oke. Cuman kalau dari Kalau nah panitia atau alumni ingin memberikan mandatori untuk biar seragam begitu juga kita mengikuti begitu. ya, terus karena ini kita dari Jeddah langsung ke Mekah ke Mekah langsung umroh, Ya, bisa nggak yang perempuan tuh tidak perlu ganti baju lagi? Jadi itu aja hanya wudhu terus kemudian niat dan langsung melakukan umroh atau harus ganti baju? Tetap harus ganti baju. Dan itu posisinya itu saya tadi dengar bisa di pesawat, bisa di mana? Di hotel bisa ketika menaruh koper atau gimana? ya. Jadi begini, Ibu Lina, untuk jika ingin memang baiknya sih berganti baju ya, Bu Baju, ya. ya. Jadi kan kalau untuk berangkat menggunakan batik, kemudian pada saat pengambilan mikot nanti tetap menggunakan batik, tidak tidak masalah seperti yang sudah diutarakan Ustadz. Kemudian pada saat sesampainya di hotel Mekah, kita sudah bisa, insya Allah sudah bisa check-in dahulu, setelah beristirahat, kemudian mengambil wudhu di kamar masing-masing, itu mengganti pakaian ihram khususnya untuk ibu-ibu itu juga dipersilahkan. Jadi masih bisa. Oh, baik, jadi cukup waktunya ya, maksudnya ada Iya, waktu yang cukup panjang untuk bisa ganti baju. Baik, makasih. iya, Ya, masih bisa. mungkin kita untuk menjaga supaya setelah mikot itu kita tetap tertutup aurat. Mungkin kita bawa mukena kali ya, atau sarung tangan itu yang apa? Yang membuat umroh memang. Jadi kan punggung tangan nggak terlihat jadinya. Paling itu ya mungkin seperti itu, baru nanti setelah sampai di hotel baru kita ganti baju yang lebih proper gitu untuk umroh gitu ya. Ya, bisa banget seperti itu, Ibu Eka. Jadi kan kita pakai batik, tapi terus kemudian ketika sampai yang lam-lam kita tambahi mukena aja atasnya kan gitu, atau pakai sarung tangan gitu kan, itu tutup Boleh seperti itu. auratnya. Tidak apa. Nanti setelah yang penting gini, sampai di hotel itu kita cukup waktu kan gitu, diberikan waktu untuk ganti baju gitu kan Mas ya. Masih ada waktu nanti, Ibu. Nah, iya, jadi kita lebih proper kan baju, bukan apa Ya, kita berumroh tidak pakai batik, kita pakai gitu ya. pasti sih Iya, nanti oke. berganti. Terima kasih Mas ya, Mari.
Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pas sampai di Yalamlam, kita kan berihram ya, bagi laki-laki, yang perempuan belum. Cuman kita itu udah mau berwudu di saat itu. Iya, untuk berwudu di pesawat nanti tayamum begitu, Bu. Oh gitu. Tapi nanti setelah kita berniat itu mau itu ya, mau umroh, sampai di airport segala, kita ke toilet segala macam, berarti wudhu kita udah batal dong. Kita mesti ngulangin lagi ya, gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi berwudu lagi, sesampainya tiba di hotel itu kalaupun ada batal juga tidak masalah, karena kan catatannya pada saat tawaf itu yang memang harus suci ya. Jadi tidak boleh batal wudunya. Kira-kira sih seperti itu. Jadi ketika pengambilan niat sampai dengan tiba di hotel, mungkin ada batal wudunya itu tidak menjadi masalah. Nah, terus bila kejadiannya sampai ada yang batal karena mesti misalnya buang air kecil, buang air besar ya. Jadi itu kita mesti menyusul sendiri ya Pak ya? Di tawaf gitu ya. Nanti ada tim mutawif paling yang akan menemani. Jadi insya Allah biasanya sih sebelum memulai tawaf di area mataf, saat menuruni eskalator kita akan berkumpul dahulu di situ. Jadi situasinya eh, seperti itu. Kemudian kita akan ingatkan lagi karena di bagian pinggir-pinggir area mataf tersebut ada WC. Jadi insya Allah akan kita remind di situ, barangkali ada yang ingin buang air kecil, kemudian mengambil wudhu lagi. Jadi pada saat tawaf start, insya Allah bisa tuntas seperti itu bersama-sama. Dan kalaupun qadarullah nanti ada beberapa yang terputus, begitu silakan untuk berkoordinasi dengan mutawif atau mutawifah. Jadi nanti akan diaturkan oleh guide kita, beliau-beliau tersebut. Baik, terima kasih. Silakan, Ibu, Bapak, ada tambahan lagi kah? Sebelum kita akhiri sesi manasik pada petang hari ini. Mas Radit, kalau boleh saya mau menyampaikan mungkin ini apa namanya untuk kita semua ya, termasuk saya sendiri, karena kita ini kan nanti rame-rame semuanya, kita total ada 43 ya kalau nggak salah Mas Radit ya, yang peserta umrohnya. Iya, 47 Pak Ferry. 47 bahkan sama Ustadz segala ya, sama dari moderator. Nah jadi intinya sih begini, saya ingin menyampaikan pada teman-teman dan saya sendiri juga termasuk, kita tolong perhatikan dengan waktu ya. Jadi kalau memang kita sudah ditentukan misalnya untuk berkumpul di lobi gitu, misalnya jam jam 8 atau jam 9, nah itu saya harapkan kita benar-benar memperhatikan waktu itu. Jadi jangan sampai kita tuh harus menunggu ataupun jadi terlambat gitu hanya karena untuk satu dua orang gitu ya. Ini kan sering terjadi dengan rombongan nih. Jadi saya cuman ya menginginkan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga waktu, disiplin dengan waktu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya insya Allah lancar lah semuanya. Amin. Itu aja sih. Siap, Pak Ferry. Kira-kira seperti itu. Pak Adit, itu setelah kita syai, itu selesainya kan malam, ini yang umroh yang pertama, itu selesai malam. Apakah kita sholat bareng atau kita kembali ke hotel, masing-masing kembali ke hotel sholat sendiri-sendiri gitu, sholat isya maksudnya? Setelah itu prosesi umroh ya, Ibu? Iya, setelah selesai acara sa'inya, acara umroh lah selesai, itu kembali ke masing-masing kembali ke hotel atau masih bersama melakukan sholat isya dan rawatibnya. Ya, izin Bu. Jadi kalau untuk jadwal kita landing pada pukul 17.30, kemudian melakukan beberapa hal, menunggu koper bagasi sampai dengan tiba
di kota Mekah dengan perjalanan, bisa jadi pelaksanaan umrohnya nanti di setelah sholat Isya. Jadi setibanya di Hotel Mekah, ketika ingin menuju ke area masjid, itu akan bersama-sama untuk melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Setelah itu baru pelaksanaan sesi umroh, tawaf, sa'i, serta tahalul. Setelah tahalul selesai, prosesi ibadah umroh yang pertama dituntaskan, langsung kembali menuju ke hotel masing-masing. Dan setelah itu ada beberapa sholat yang bersama-sama, biasanya di subuh itu akan dikoordinir dengan guide dan juga Ustadz Arifin nantinya. Jadi untuk kegiatan ibadah wajib ataupun sunahnya itu akan kita koordinir, dan jika ingin yang bersama-sama dipersilahkan sesuai dengan pengumuman di grup untuk jam-jamnya. Kemudian yang ingin untuk melaksanakan ibadah secara mandiri juga itu dipersilahkan. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, jazakallah khair. Ya, ya. Kalau lihat jadwalnya, kelihatannya kita akan makan malamnya di bus ya. Iya, nanti Gitu pada kan saat ya. landing ada ini pembagian untuk makan malam dari kita, Ibu. Ya. Nah, kemudian berarti ini sih saya biasa hitung-hitung waktu. Kelihatannya kita setelah jam 9 ya kita mulai umrohnya ya baru ya. Iya, amannya Ya, seperti itu, Ibu. Jadi karena sudah tunai semuanya, ibadah, sholat, fokus untuk ibadah umroh. Jadi tidak terpencar ketika nanti ada interupsi untuk sholat wajib, begitu kira-kira. Berarti fix kita nggak bisa ikut sholat Isya di masjid dulu ya, berarti itu masih di perjalanan berarti ya, saat Isya ya, kelihatannya ya. Seperti itu, Ibu. Iya. Kan Isya kan jam 20:06 kalau nggak salah ya, waktu Mekah. Iya, jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau memang ternyata kita dipermudah, proses bandara lebih cepat, kemudian perjalanan tidak terkena macet begitu, dan kita masih dapat sholat Isya di Masjidil Haram. Kemudian ada juga kemungkinan nanti akan ada tersendat begitu, jadi kita akan sesuaikan. Oke, tapi kelihatannya sih sepertinya kita langsung berangkat dari hotel itu langsung untuk umroh ya. Ya, langsung untuk umroh. Nah, kelihatannya jadi begitu ya. Kalau memang masih ada kesempatan sholat Isya begitu, biasanya kita langsung bersama-sama untuk menuju ke masjidnya sholat. Kayaknya sih enggak, soalnya kan kita pakai yang perempuan pakai ganti baju segala kan ya. Ya itu dia. Jadi kita lihat bagaimana. Iya. Enggak, saya cuman membayangkan berarti kita bakal selesai itu tengah malam kan ya. Benar, tengah malam, dini hari nanti sudah tuntas. Selesai prosesi tuntas tuh pasti tengah malam gitu kan ya. Iya. Ya, oke. Atau ganti bajunya di Jeddah. Ya? Ganti bajunya di Jeddah juga bisa. Ya, bisa juga di Jeddah saat menunggu bagasi keluar. Di Jeddah ada dom-dom yang sudah disediakan khusus oleh otoritas bandara. Di situ ada musola, kemudian ada tempat wudhu, ada toilet juga. Kemudian ibu-ibu bisa berganti juga di area tersebut. Iya. Yang ingin. Jadi sampai Mekah itu udah aman gitu. Ya, kalau ada yang seperti itu bisa juga. Nanti yang penting untuk ganti baju gantinya sudah disiapkan di tas ransel atau di tas kabin yang selalu dibawa-bawa masuk ke dalam kompartemen pesawat. Kira-kira. Saya sih cuma antisipasi aja karena kan kalau di Jeddah itu kan toilet umum ya.
khawatir kena najis itunya gitu pakaiannya. Ya, Mm-mm. masuk dengan itu. Iya, itu pertimbangannya itu sih. Kalau saya tetap kayaknya prefer di hotel lah gitu. Ya, lebih nyaman di hotel, Bu. Lebih nyaman di hotel Iya, nanti. iya, iya. Khawatir kena najis gitu karena itu kan umum ya, toilet umum di bandara itu. Hmm. Pak Radit, numpang tanya Ya, mengenai tawaf wada itu yang laki-laki pakaiannya apa ya Pak? menggunakan kain ihram. Oh, Jadi, laki. iya, jadi menggunakan Oh, kain ihram. Karena akan kita lakukan di area mataf, jadi di area lantai paling tawaf. bawah di dalam eh, sekitaran Ka'bah. Dan di situ memang diwajibkan untuk selalu berihram, terutama untuk yang laki-laki. Jadi tetap berihram, kemudian tetap menggunakan celana dalam, begitu tidak masalah. Karena hanya untuk formalitas saja agar bisa masuk ke area tempat tawaf di bawah. Cuman tawaf gak ada sa'inya lagi ya. Ya. Jadi Di luar dari program tawaf wada, jika memang nanti ada khususnya untuk bapak-bapak atau laki-laki ingin melaksanakan ibadah sholat kemudian tawaf sunnah di area Ka'bah, itu memang wajib menggunakan kain ihram. Jadi formalitas saja menggunakan kain ihram saja untuk bisa melakukan kegiatan ibadah di area mataf Tetap bisa kira-kira. pakai pakaian dalam ya Pak ya. Ya, jadi kalau semisal selama tersebut kurang pede ternyata candy ROM-nya kok kayaknya kotor begitu, silakan untuk berkoordinasi, nanti akan kita masukkan ke laundry. Kemudian kalau semisal ingin membeli kain ihram lagi di toko-toko kecil sekitar hotel, kemudian di beberapa outlet eh, baju mall itu juga mereka menyediakan atau menjual kain ihram. Jadi memudahkan. Jadi kalau semisal kotor bisa kita bantu untuk laundry, kalau semisal ingin beli lagi juga banyak yang menjual. tapi kalau di area masjidnya sendiri untuk sholat biasa kita nggak perlu pakai ihram ya laki-lakinya ya. Pakai baju gamis saja cukup ya laki-laki. Ya, di luar dari area mataf yang sekeliling Ka'bah itu ada di lantai 2, kemudian ada di beberapa bagian pelebaran masjid, di dalam Masjidil Haram juga itu bebas bisa menggunakan baju koko, kemudian gamis seperti itu. Satu lagi Pak mengenai air minum ya. Kalau di Mekah itu hotelnya cukup nggak air Pak? Atau kita mesti beli sendiri? Atau kita mesti ambil air zam-zam? Bisa dipersilahkan. Jadi memang kita rekomendasikan untuk membawa botol kosong dan di sana memang air zam-zamnya unlimited, Ibu dan Bapak. Jadi bisa langsung diisi pada saat di masjid untuk dibawa stok di kamar. Kemudian pada saat nantinya Ibu dan Bapak tiba di hotel, itu pun kita sudah sediakan air zam-zam per kamar, kemudian ada buah juga, jadi silahkan untuk dinikmati. Karena itu dari kami, bukan dari hotel, jadi tidak perlu khawatir terkena charge begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Siap. Mas Radit, Linda mau nanya Mas, maaf. Ya, Ibu. Kebetulan nanti pada saat kita berangkat, saya kan masih ada harus minum obat batuk deh. Dia obat sirup batuknya itu 200 mili. Itu Ya. boleh dibawa ke cabin atau enggak ya? Kalau untuk obat bisa Bu, nanti kita ini koordinasikan dengan tim handling. Jadi biar bisa tetap masuk dibawa ke dalam pesawat begitu. Aman Bu, Boleh insya ya? Allah Bu. Karena Iya. 200 mili ini. Boleh ya? Iya. Boleh Bu. Kalau minum? Kalau minum tidak diperbolehkan. Jadi memang Nanti di pesawat ya. kalaupun ingin membawa botol kosong, nanti pada saat di ruang tunggu ada pengisian isi ulang air, di situ juga tersedia Ibu. Oh ya, oke. Iya, Ya, siap. di bandara. Jadi Oke, sudah. makasih Pak Radit. Ya.
Jadi terkait dengan obat, itu juga silakan untuk dipersiapkan. Khususnya ada beberapa obat yang mungkin harus dikonsumsi selama dalam perjalanan begitu. Silakan untuk dibawa. Jadi secukupnya yang akan dikonsumsi pada saat perjalanan di dalam pesawat. Izin bertanya Mas Radit, Ya, Nani. siap Ibu. Ya, mau tanya sebentar. Kalau misalnya kita beberapa saya lihat itu pada waktu saat itu menggunakan alas kaki atau tidak? Pada saat sa'i Tahu menggunakan ya, pokoknya pada waktu menjalankan umroh itu pakai alas kaki atau enggak sih sebenarnya? Karena saya lihat kok masih ada yang pakai gitu. Apa memang diperbolehkan atau bagaimana? kalau untuk tawaf sih kebanyakan tidak menggunakan Ibu ya. Jadi Kaos kaki aja. kaos kaki saja, kemudian Oke. yang bapak-bapak juga menggunakan tidak menggunakan apa-apa begitu. Pada saat sa'i biasanya sih ada beberapa yang menggunakan sandal begitu Bu ya. Jadi, tapi kebanyakan sih tidak. Jadi tetap menggunakan seperti apa yang dikenakan pada saat tawaf. Oh, ya udah, oke, makasih. Kecuali mungkin nanti ada beberapa yang memang ada kendala perihal tentang sakit karena berjalan jauh begitu, silakan untuk dibawa mungkin nanti pada saat sa'i bisa digunakan. Oh, iya, baik. Oke, makasih. Ya, Ibu. Sudah, Ibu dan Bapak? Paling sebelum saya akhiri, ada kemarin beberapa paspor yang belum kami terima. Jadi pada saat keberangkatan nanti silakan untuk tidak lupa dibawa di bandara. Jadi akan kita sematkan dengan beberapa dokumen seperti visa, asuransi, kemudian ada tiket dan juga boarding pass. Untuk di bawah paspornya bagi yang belum mengumpulkan pada saat manasik agenda yang pertama kemarin. Baiklah, Ibu dan Bapak, sudah mendekati maghrib. Izin untuk kami akhiri sesi manasik pada petang hari ini. Semoga apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Arifin nantinya bisa menjadi bekal Ibu dan Bapak semuanya menjalani ibadah sakral umroh, prosesi tawaf, sa'i, tahalul, kemudian ibadah sunnah, ibadah wajib selama di kota suci Mekah dan Madinah tidak terjadi kendala suatu apapun, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan akhir tiba lagi di Indonesia. Demikian acara manasik hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya hadir. Mohon maaf apabila ada salah dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di bandara Ibu Bapak semuanya pada tanggal 28 Maret nanti pagi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua juga. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Ferry. Halo, Assalamualaikum Mas Ferry.